Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat FK, selamat datang di Medankes Medical Unpas Podcast. Nah, di sini bersama saya Regita Tika Syarani sebagai puara pada podcast hari ini, dan pada tamu kali ini yaitu ada Duta Kesehatan Jawa Barat, yaitu Kang Azhar Zulfikar Sofyan. Oke, nah di sini boleh perkenalan dulu Kang, namanya siapa dan jurusan. Baik. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Azhar Zulfikar Sofyan. Saya Duta Kesehatan Jawa Barat tahun 2023 dan sekarang saya berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Pasundan tahun 2021. Dan alhamdulillah saya sekarang sudah mau ke tingkat 4 atau tingkat akhir. Wow, apa kabarnya nih Kang Azhar? Alhamdulillah baik teh. Oke, nah sebelum kita mulai, di sini kan udah ada tamu yang sangat spesial dan kita akan lanjutkan pertanyaan selanjutnya pada segmen pertama. Tetap stay tune di Medankes Medical Unpas Podcast. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ya. Di sini Kang Azhar, pertama saya mau menanyakan tentang kira-kira Duta Kesehatan Jawa Barat itu apa aja sih? Coba dijelasin menurut perspektif Kang Azhar. Baik, untuk Duta Kesehatan, tentunya Duta ini perwakilan ya. Jadi perwakilan kesehatan seorang gitu. Yang dimana tujuannya ini untuk mempromosikan nantinya ke masyarakat tentang kesehatan juga. Dimana tujuannya ini untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kira-kira ada fungsi dan juga peran-peran penting nggak di kita? Perannya sebagai promotor tadi. Sebagai promotor dan juga role model gitu teh. Oke. Nah, di kedokteran itu kan ada istilah yang namanya preventif, promotif, rehabilitatif, dan kuratif. Nah, kalau misalnya Duta Kesehatan itu dia mengarah kemana ya, Kak? Mengarahnya itu ke promotif teh. Karena kan kita sebagai promotor itu tadi ya teh ya. Nanti kita mempromosikan dan juga mengedukasi ke masyarakat tentang kesehatan kayak gitu teh. Oke, menarik ya. Kira-kira kalau mengetahui informasi mengenai Duta Kesehatan itu gimana ya, Kak? Dari mana? Kalau saya waktu itu ya teh, saya pribadi tahunya dari fakultas. Dari fakultas. Ya, jadi ada pengumuman gitu, siapa yang mau ikut Duta Kesehatan. Kalau misalnya dari website atau dari Instagram juga? Instagram ada Instagramnya. Oh, ada Instagramnya juga ya. Duta Jadi kalau Kesehatan misalnya Jawa Barat. mau daftar bisa dapat informasinya ya dari situ. Bisa teh. Oke. Kira-kira yang bikin Bang Azhar tuh yakin mau jadi Duta Kesehatan tuh gimana? Sebenarnya yakin gak yakin sih teh. Karena apa ya? Ini kan ajang duta pertama saya teh. Jadi kayak modal nekat aja sih, modal percaya diri aja deh. Modal nekat. Iya. Kira-kira lembaga institusi yang menaungi Duta Kesehatan Jawa Barat itu apa ya, Kang? Untuk Duta Kesehatan Jawa Barat itu dinaungi sama Ikatan Duta Kesehatan Indonesia yang bekerja sama juga sama Dinas Kesehatan Jawa Barat seperti itu. Jadi kalau Duta Kesehatan ini selalu diikutsertakan ya sama acara Dinkes atau gimana? Iya, diikutsertakan. Jadi kalau misal Dinkes ngadain suatu acara, kayak kemarin tuh Hari Kesehatan Nasional, dipanggil tuh beberapa perwakilan dutanya kayak gitu. Setahu Bang Azhar, kalau misalnya Duta Kesehatan ini udah diselenggarakan udah berapa lama ya? Dan Bang Azhar ini untuk angkatan keberapa? Untuk Duta Kesehatan sendiri itu sudah dilakukan untuk yang Indonesia ya. Indonesia itu sudah dilakukan dari tahun 2022. Tapi untuk Duta Kesehatan Jawa Barat sendiri itu dari tahun 2023 dan saya itu angkatan pertama. Kalau Duta Kesehatan itu dia agak mirip nggak sih sama Mojang Jaya yang ada kategori putra putri atau gimana? Ya kurang lebih mirip-mirip sih teh. Karena kan sama ya teh, kayak ajang pigeon gitu ya teh ya. Jadi ada kategori putra dan juga ada kategori putrinya. Kira-kira untuk nominasi itu ada apa aja? Untuk nominasi juara deh mungkin. Juara itu ada tentunya yang pertama ada winner, juara 1, kemudian juara kedua, ketiga, kemudian ada runner up 1, 2, kemudian dilanjut sama kategori lainnya itu ada kategori duta favorit, kemudian ada duta berbakat, terus duta intelijensia dan juga duta persahabatan. Banyak ya. Dan kalau misalnya peserta yang daftar itu kira-kira ada batasnya atau? Batas persyaratan gitu atau gimana? Enggak, batas untuk ikut Duta Kesehatan itu pesertanya ada batasnya nggak? Usia atau apa nih teh? Jumlahnya. Oh jumlah, betul teh. Ya, Untuk
Untuk jumlah itu nggak ada batasan sih Teh. Tapi intinya siapapun yang ingin daftar, baik itu mau dari orang kesehatan gitu ataupun nggak ada basic kesehatan itu bisa aja. Siapa aja boleh. Yang penting dia aware akan kesehatan di Indonesia kayak gitu Teh. Ya, jadi bebas sih, nggak ada batasan maksimal 200 peserta langsung ditutup, nggak ada. Ya, tadi kan Bang Azhar kan bilang kalau misalnya ada persyaratan ya. Ya. Persyaratan itu kira-kira apa aja ya? Bisa diceritain dari proses Baik. awalnya gimana? Untuk persyaratan paling ya kalau persyaratan kayak biasa ya, biodata dan lain-lain. Terus juga ada yang paling ini tuh CV sih Teh. Iya. CV, terus juga ya itu aja sih Teh. Kalau untuk persyaratan umumnya Teh. Ya. Untuk tes-tesnya ada apa aja? Untuk tes-tesnya di awal ketika udah daftar, terus nanti dipanggil nih, dikumpulin di Zoom. Nanti di Zoom itu dibagi beberapa kloter, nanti kita ada sesi wawancara untuk orang itu. Nah, dari situ diseleksi lagi. Diseleksi buat nanti masuk ke prakarantina. Diseleksi 40 orang gitu. 20 putra sama 20 putri. Oh iya, oke, berarti gitu. kalau misalnya tes-tesnya itu beda juga putra sama putri? Atau Sama sih Teh. Sama. Kalau untuk tes-tesnya Teh ya, tapi dibedakan kategorinya saja. Kategorinya aja. Putra sama putri, Kalau kayak misalnya gitu. menurut Kang Azhar nih, dari tes-tes tersebut yang Ya. paling susah dan yang paling gampang tuh Yang paling susah Teh, mungkin penugasan ya Teh ya, lebih tepatnya penugasannya. Penugasan yang paling susah itu buat video profile sama video bakat sama photoshoot juga. Karena pada saat itu photoshoot ini saya bolak-balik nyari baju ya Teh, bajunya susah gitu Teh. Oh, ada ketentuannya juga bajunya? Ada ketentuan, misalnya harus pakai baju batik apa gitu misalnya. Oh iya, kemarin sempat lihat juga sih video yang di Unpas itu ya? Iya, yang kayak gitu-gitu Itu ya. masuk ke tes video? Penugasan video. Penugasan video. Ya. Kalau misalnya yang gampangnya? Yang gampangnya paling tugas-tugas biasa sih Teh, kayak buat video biasa aja. Jadi kita kayak nyeritain tentang materi yang tadi disampaikan Teh apa gitu. Kayak gitu. Kira-kira suka duka sebagai Duta Kesehatan Jawa Barat nih? Suka dukanya Teh ya. Mungkin pada saat itu waktu sih Teh, lebih tepatnya kayak waktu. Jadi pada saat pemilihan duta itu waktunya bentrok sama ujian, persiapan ujian. Jadi saya ini harus nyiapin buat ujian iya gitu, buat duta juga iya. Jadi sibuk ya? Iya, agak stres gimana gitu Teh pada saat itu. Tapi bisa ya dijalanin semua. Alhamdulillah sih Teh. Nah, kan Kang Azhar ini kan sebagai mahasiswa kedokteran dan pasti sangat berhubungan sekali dengan Duta Kesehatan Jawa Barat ini. Kira-kira ada yang mau diimplementasikan nggak sesuai dengan ilmu kedokteran? Baik, untuk implementasinya Teh, karena di Duta Kesehatan ini kita ini wajib membuat program. Ya. Nah, kebetulan program saya ini programnya namanya LIHAT ya, atau Keliling Sehat. Lihat. Jadi Keliling Sehat ini kita teman-teman kesehatan nanti berkeliling di suatu daerah gitu, jalan kaki sambil bawa alat tensian. Nanti kita melakukan screening di masyarakat. Kemudian nanti setelah dapat hasilnya berapa, nanti kita edukasi masyarakatnya gitu. Kalau tinggi gimana, rendah gimana, kalau normal juga harus gimana. Gitu. Kalau tanggapan dari masyarakatnya sendiri gimana? Waktu itu saya sudah pernah melakukan program ini. Jadi sebelum jauh-jauh hari sebelum ikutan duta itu sudah saya buat. Jadi pada saat itu respon masyarakat alhamdulillah positif sih Teh. Tapi banyak yang takut sih Teh, apalagi bapak-bapak ya. Karena kan banyak kan perokok gitu. Jadi kalau ketahuan tinggi takutnya kaget tambah tinggi nantinya gitu. Oke, wow, keren banget ya. Kira-kira apa ada hal lain yang bisa disampaikan dan diharapkan untuk Duta Kesehatan Jawa Barat selanjutnya? Mungkin yang saya harapkan ya Teh, sebagai Duta Kesehatan, saya ingin mungkin nantinya ke depannya derajat kesehatan masyarakat di Indonesia ini semakin meningkat ya Teh. Jadi tidak di bawah terus. Nah, ini apakah ada rencana ingin mengikuti ajang lain atau bagaimana? Rencana mungkin saat ini fokus dulu ke skripsian ya penelitian gitu. Ya. Tapi nanti mungkin ke depannya insya Allah saya pengen coba ikut ajang-ajang apa lagi gitu atau lomba-lomba. Cukup panjang ya, ini kita udah berbincang-bincang membahas mengenai tentang Duta Kesehatan ini dan
Selanjutnya kita akan lanjut ke segmen kedua. Jadi tetap stay tune di Medankes Medical Unpas Podcast. Oke, kita udah di segmen kedua. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang kita sediakan di question box di Instagram. Banyak sekali pertanyaan, tapi di sini kita akan ajukan 3 aja ya karena berhubung untuk waktunya juga. Nah, pertama pertanyaannya itu kira-kira gimana sih rasanya jadi duta kesehatan Jawa Barat? Rasanya jadi banyak pengalaman baru sih teh, juga teman-teman baru. Karena kan ini pertama kali ikutan aja kayak gini ya teh. Jadi kayak banyak teman-teman yang mungkin kalau di kedokteran aja kan kita ketemunya sama mahasiswa kedokteran lagi. Tapi kalau ikut ajang duta kesehatan itu kita ketemunya sama tim kesehatan lain gitu kayak perawat, kayak juga dari manajemen juga ada teh gitu. Oh, jadi banyak ya. Jadi banyak pengalaman baru juga. Gak cuma anak FK aja ya di sana ya? Gak cuma sih teh. Ya maksudnya cuman saya aja anak FK-nya malahan waktu itu. Oh, keren. Oke, pertanyaan kedua ya, kira-kira tips and trik membagi waktu dari waktu jadi Dukas dan juga kuliah itu gimana? Ngebagi waktunya itu agak lumayan sih teh. Iya, tadi sambil ujian juga. Iya, sambil ujian gitu. Kira-kira gimana tuh tipsnya? Tipsnya harus bisa menempatkan prioritas dulu aja sih teh. Kayak gitu. Misal mau ujian, berarti kita harus fokus dulu ke ujian. Jadi kalaupun ada penugasan bisa diberikan dulu ke duta yang lain kayak gitu. Oke, pertanyaan terakhir ya, gimana sih cara belajar buat tetap mempertahankan nilai di kuliah? Mempertahankan nilai harus pintar ngebagi waktu kayak tadi. Jadi jangan kita fokus terus ke duta kesehatannya atau mungkin fokus ke ujiannya gitu. Karena kan dua hal ini penting ya teh ya bagi saya karena itu tanggung jawab pribadi. Jadi mungkin pada saat mau ujian ya fokus dulu ke ujiannya. Kayak gitu sih teh membagi waktunya. Oke, alhamdulillah. Oke, udah selesai ya Kang untuk podcastnya. Alhamdulillah teman-teman. Podcast hari ini telah selesai. Nggak kerasa ya, udah di penghujung acara podcast dan semoga kita bisa mendapatkan banyak ilmu dari Kang Azhar ini sebagai Duta Kesehatan Jawa Barat. Dan saya undur pamit sebagai pewarai dari Medankes pada hari ini. Saya Regita Tika Syarani dan sini ada Kang Azhar. Ya. Dan terima kasih.